Halo guys, balik lagi sama gue Novel di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen jawab pertanyaan kalian nih tentang mining. Apakah sebenarnya di 2021 mining tuh masih worth it nggak sih? Miningnya mining Bitcoin. Nah terus kalau misalnya malas mining, apakah tahun ini mending kita hold? Apa mending kita jual dulu baru beli lagi nanti? Nah itu bakal gue jawab. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Oke guys, jadi langsung aja. Kenapa gue pengen jawab pertanyaan itu? Karena sekarang tuh orang-orang lagi pada FOMO. Soalnya baru ada kabar kalau misalnya pendapatan para miners itu naik sekitar 550% dari sejak Mei 2020 atau halving di tahun 2020. Jadi karena kabar itu orang-orang pada FOMO dan nanya, apakah sebenarnya worth it nggak sih mining? Gue pengen ikutan dong, gue pengen cuan juga. Langsung FOMO lah intinya. Kebetulan mau. Nah, jadi intinya ini tuh semua karena Glassnode hari ini baru aja mempublikasi data bahwa penambang Bitcoin tuh lagi naik dalam keuntungannya. Nah, buat yang belum tahu Glassnode ini adalah salah satu perusahaan riset terbesar di dunia kripto yang intinya biasa ngasih data langsung dari blockchain atau data on-chain. Glassnode baru aja melaporkan bahwa Bitcoin miners baru aja mengalami peningkatan sekitar 550% sejak 2020 halving atau Mei 2020. Dan sekarang tuh pendapatan perharinya miners udah mencapai all time high atau nilai tertingginya di sekitar 62 juta US dollar secara akumulatif atau secara menyeluruh. Karena ini tuh sekarang para minersnya tuh lagi mendapatkan sekitar 900 sampai 1000 Bitcoin per hari. Nah, ini terjadi cukup aneh sih karena emang harusnya kan halving tuh bikin Bitcoin rewardnya untuk para miners tuh berkurang selama tiap 4 tahun. Tapi ini malah justru naik, jadinya bikin orang-orang pusing. Termasuk gua pribadi juga pemahamannya agak-agak pusing nih. Nah, jadi buat yang belum tahu apa itu mining Bitcoin, jadi kalian bisa langsung aja mampir ke website kita koinvestasi.com. Nah, di sini udah kita jelasin apa itu mining Bitcoin. Tapi secara singkat, apa sih sebenarnya mining Bitcoin? Jadi buat kalian yang belum tahu, mining Bitcoin itu intinya adalah kita menjadi validator transaksi Bitcoin pada blockchain Bitcoin. Menjadi validator tuh maksudnya kita menggunakan alat dan kita tuh menyelesaikan suatu puzzle algoritma yang intinya nanti kalau puzzle-nya selesai, kita tuh memvalidasi transaksi dan kita dapat reward berupa Bitcoin. Nah, jadi rewardnya tuh dapat dari mana sih? Jadi kalau misalnya mining Bitcoin kan seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kita transaksi pakai kripto itu tuh ada yang namanya gas fees atau biaya transaksi untuk bayar blockchainnya. Nah, jadi miners itu dapat sekitar 0,9% dari reward itu, dari gas fees itu untuk menjadi rewardnya. Nah, jadinya mereka dapat reward tersebut dan setiap mereka berhasil menyelesaikan atau memvalidasi suatu transaksi pada blok, mereka tuh dapat reward dan namanya tuh block reward karena setiap menciptakan satu blok mereka baru dapat reward, dan block rewardnya itu tuh berkurang setiap 4 tahun sekali karena ada siklus yang namanya halving. Jadi buat kalian yang belum tahu, Sabi juga mampir ke artikel kita udah tulisin. Nah, jadi kita udah nulisin tentang apa itu Bitcoin halving. Jadi intinya kalau Bitcoin halving sendiri tuh miners itu rewardnya atau block rewardnya itu dikurangin setiap 4 tahun sekali sebesar setengah. Jadi pas pertama Bitcoin muncul di 2009 sampai 2012 itu ada halving pertama, yaitu ngurangin dari sebelumnya per blok itu dapat 50 Bitcoin jadi 25 Bitcoin. Terus halving kedua di 2016 tuh dari 25 Bitcoin turun jadi 12,5 Bitcoin. Terus di Mei 2020 turun juga dari 12,5 koin jadi 6,25 Bitcoin per blok rewardnya. Jadi harusnya kan miners tuh rewardnya semakin kecil kan karena halving. Tapi itu nggak sepenuhnya benar karena semuanya ada faktor-faktor lain lah yang bikin Bitcoin mining itu profitable atau enggak. Nah, jadi dari sisi halvingnya sendiri ini tuh mempengaruhi harga dari Bitcoin dan mayoritas kripto karena dengan berkurangnya reward harusnya berarti Bitcoin yang bertambah atau supply-nya itu semakin berkurang di peredaran pasar kripto. Jadinya Bitcoinnya semakin langka dan kalau permintaannya naik harusnya harganya juga ikutan naik karena hukum supply demand. Jadinya halving ini adalah siklus yang bikin harga kripto terutama Bitcoin tuh naik setiap 4 tahun sekali. Dan biasanya tuh naiknya ya atau burannya itu terjadi 1 tahun setelah halving atau beberapa bulan setelah halving kayak yang terjadi di 2021 ini dan 2017 kemarin dan 2013 kemarin. Nah, jadinya untuk halving kayak gitu. Nah, tapi intinya kalau misalnya mining itu halving nggak satu-satunya hal yang mempengaruhi rewardnya atau keuntungannya. Mempengaruhi reward tapi nggak mempengaruhi keuntungan, karena untuk mempengaruhi keuntungan sebenarnya ada 3 faktor. Yang pertama yang mempengaruhi faktornya adalah alat miningnya. Jadi untuk mining Bitcoin itu kita perlu alat yang namanya mining rig. Jadi kita bukan mining pakai komputer biasa atau pakai laptop biasa
kayak kripto baru yang lainnya, kalau Bitcoin kita harus pakai yang namanya mining rig. Nah, terus faktor kedua adalah biaya listrik di negara atau biaya listrik di Indonesia. Dan itu intinya itu adalah dua hal itu tuh biaya lah atau cost. Karena kan kita intinya mining ini tuh kayak bikin usaha, dan ya untuk bikin usaha perlu modal atau perlu biaya. Nah, terus faktor yang ketiga adalah harga Bitcoin, karena di sini miners itu rewardnya pakai Bitcoin, jadi semakin tinggi harga Bitcoin harusnya rewardnya juga semakin tinggi dari sisi fiat atau keuntungan bersihnya. Nah, jadi tiga hal itulah yang perlu diperhatikan sebenarnya kalau misalnya mining Bitcoin di 2021 pun juga kayak gitu. Nah, jadi langsung aja kita bedah nih guys dari tiga faktor itu. Nah, kalau dari website ternama seperti Buy Bitcoin Worldwide, ini tuh salah satu yang juga membantu banyak miner. Ini tuh adalah list mining rig atau alat mining yang paling sering dipakai lah sama orang-orang kalau dari 2021 ini, karena banyak orang yang FOMO dan banyak yang jualan, jadinya makanya 5 ini yang paling umum. Kalau dari gua pribadi, dari yang sering gua dengar dari teman-teman miners gua, asik, kayaknya eksis banget sama miners. Padahal sebenarnya dikit. Jadi intinya kalau dari miners tuh mereka bilang yang paling bagus itu Antminer, yang paling bagus sih Antminer S19 Pro sih. Tapi kalau misalnya kita simulasiin ya yang paling murah tuh ya Watchminer. Watchminer juga lumayan profitable, tergantung sih, tapi ya lumayan kuat lah, karena semuanya tuh sebenarnya juga bergantung pada hash power atau kemampuan dia memvalidasi atau menyelesaikan puzzle-nya. Nah, ini tuh TH per S tuh maksudnya terahash per second, jadi kemampuannya tuh terahash per second, karena Bitcoin reward-nya juga ada perhitungan terahash per second, kita dapat berapa Bitcoin dalam fiat-nya juga ada hitungannya. Nah, jadi semakin gede terahash per second-nya terahash per second-nya semakin gede, berarti biasanya juga potensi reward-nya juga semakin gede. Nah, kita pakai simulasi yang paling kecil ini deh, yang Watchminer M30 yang paling murah lah. Dan ini semua juga kalau misalnya kalian cari di marketplace Indonesia tuh udah ada, jadi bisa langsung search aja. Ada beberapa lah, tapi hati-hati juga, ada banyak yang scam juga atau rusak. Nah, oke. Jadi intinya harus kalian ketahui untuk menghitung profit dari mining itu sebenarnya udah ada kalkulatornya. Ini Bitcoin by bitcoinworldwide.com juga punya mining calculator yang intinya memperlihatkan profit atau enggak sih untuk mining Bitcoin. Nah, jadi ini udah gue pre-tulisin, tapi coba kita tulang dari nol. Jadi kalau misalnya kalian pakai kalkulator, ini tuh lebih memudahkan hidup kalian, dan kalian bisa lihat di sini tuh ada 4 faktor yang dilihat. Yang pertama adalah hash rate yang tadi gue bilang, semakin cepat semakin bagus. Terus harga Bitcoin, terus cost atau biaya listrik, dan ini power consumption-nya tuh maksudnya power consumption atau konsumsi listrik dari mining rig tadi atau alat penambang tadi dalam hitungan watt atau kalau di Indonesia tuh VA tulisannya. Aduh, lupa lagi. Oh ya, volt ampere kalau hitungan listrik di Indonesia. Sorry guys, agak nge-lag otaknya. Nah, jadi langsung aja kita coba simulasiin. Misal pakai Watchminer ini 100 terahash, dan kita harus tahu tadi power consumption-nya, dan kita bisa langsung search aja di Google nih Watchminer M30S power consumption, dan langsung dikasih lihat ini sekitar 3400 watt. Jadi kita bisa tulis sendiri hash rate-nya tadi 100, terus 3400 ini power consumption-nya, terus Bitcoin price tuh harga Bitcoin sekarang. Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat sekarang harga Bitcoin tuh ada di sekitar 65.395. Wih, lumayan. Oke, jadi coba kita masukin 65.395. Oke, jadi harga Bitcoin udah, hash rate udah, power consumption udah. Terus kita harus tahu cost per kilowatt per hour atau kilowatt per jam di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada ini salah satu website converter listrik, jadi kalau di Indonesia tuh hitungannya pakai volt ampere kan. Jadi sebenarnya tuh volt ampera sama dengan 1 watt. Maaf nih, bukan orang listrik jadi pusing satuannya, bingung. Karena orang listrik, orang fisika. Ya itulah pokoknya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat nih dari artikel lamudi.co.id, sekarang tuh daya listriknya rata-rata hitungannya VA, dan VA tuh sama dengan watt, dan kita tuh masuk di kategori sini nih. Per kilowatt per jam itu sekitar 1.444,7 rupiah. Nah, ini bisa jadi biaya kita, dan karena ini kalkulatornya pakai dolar, kita harus rubah dulu dari 1.444,7 rupiah ini jadiin dolar. Nah, jadi ini bisa dilihat biaya per jamnya listrik di Indonesia tuh kalau misalnya kita pakai yang tadi dari artikel tadi, kita dapat sekitar 0,1 US dollar per kilowatt per jam. Nah, ini kita bisa masukin ke kalkulatornya. Nah, terus perlu diingat tadi tuh kalau misalnya di Indonesia, setahu gue pribadi, kalau kalian belum mau bikin bisnis ya jatuhnya pakai listrik tarif rumah. Jadinya ini masuk ke kategori ini karena wattnya tadi daya listriknya ada di sekitar sini nih kalau Bitcoin mining yang Watchminer tadi. Nah, tapi kalau bisnis biasanya lebih murah biayanya, tapi itu harus lebih gede.
Nah ini kan kita retail lah ya, modalnya nggak gede-gede amat, jadinya ya pakai fokus di sini. Kalau hitung-hitungan di Indonesia. Nah jadi intinya kalau misalnya pakai yang tadi, ini bisa dilihat ini semua 2021. Jadi ya totalnya kalian bisa dapat profit per hari itu 15,45 US dollar, terus per bulan 473, terus per tahun 5.681. Nah ini jadi intinya profit kalian tuh di sini nih. Profit itu adalah keuntungan bersih ya guys, udah dikurangin sama biaya. Nah jadi kalau misalnya fiatnya lihat di sini aja. Dan kalau misalnya kita masukin biayanya sama biaya beli Antminernya, ini tuh ya kalau kalian mau balik modal, kalian harus mining lebih dari setahun. Karena tadi bisa dilihat ini setahun udah dikurangin biaya listrik, untungnya segini, tapi kalau misalnya balik modalnya tuh belum setahun, jadi harus lebih dari setahun. Nah itu bisa menjawab kalian worth it apa enggak sebenarnya untuk menambang Bitcoin. Jadi hitung-hitungnya udah gue kasih lihat dan kalian bisa hitung sendiri dan coba pakai alat mining lain. Misal yang hash powernya lebih gede, misal Antminer, terus search aja power consumptionnya, nanti ada di Google, pasti dikasih lihat kayak gini. Terus ya hitung-hitungan aja sendiri, ada daftar listriknya juga di sini. Nah kayak gitu deh guys. Jadi untuk melihat worth it apa enggak sebenarnya tergantung kalian sabar menunggu apa enggak, karena namanya bisnis, ini usaha, ya nggak harus langsung untung, pasti ada ruginya juga. Jadinya ya ini kalau misalnya nambang lebih dari setahun harusnya sih balik modal, tapi perlu diingat juga nih kalau misalnya harga Bitcoin crash, ya balik modalnya juga lebih lama. Misal asumsi nih kita crash ke sekitar support kemarin di sekitar 40.000 US dollar, ya udah per tahunnya jadi cuma 2.300, alias kita kalau mau profit balik modal harus 4 tahun. Terserah kalian jadinya worth it apa enggak. Nah kayak gitu deh kalau ngeliat profitnya ini. Jadi konsiderasikan atau pertimbangkan juga harga Bitcoinnya guys, karena ini berpengaruh sangat, dan juga biayanya listrik di Indonesia dan harga mining rignya apakah berubah atau enggak dari para pedagangnya. Nah terus kalau misalnya udah ngeliat ternyata ribet kan untuk menambang Bitcoin, hitung-hitungannya ribet mampus. Jadi intinya kasar, intinya ribet parah lah untuk menambang Bitcoin. Jadi kalau misalnya kalian cuma mau hold aja dan mikir-mikir apakah ini akhir dari bull run, apakah kita harus hold atau harus take profit, ya kita bisa lihat beberapa data on-chain. Tapi balik lagi kalau mining ya intinya semakin tinggi harga Bitcoin semakin menguntungkan juga. Coba tadi gue gatal dikit, kalau 40.000 kan lebih rendah, kalau misalnya 100.000 ya alias lebih tinggi, jadi lebih untung, langsung bisa balik modal. Ini juga langsung bisa balik modal per tahun. Jadi hitung-hitungannya di sini aja. Nah balik lagi guys, kalau misalnya mau on-chain, kalau misalnya mau mikir untuk take profit atau hold, kita bisa lihat data on-chain. Sorry, tadi kepleset, nge-lag dikit. Nah kalau gue pribadi, intinya secara singkat aja biasanya pakai yang namanya Bitcoin Liveliness, seperti yang udah gue sering bilang di video. Ini intinya ngeliatin activity dari whale. Kalau misalnya ini garis oranyenya mulai naik, berarti biasanya whale mulai jualan. Tapi kalau lagi downtrend atau lagi sideways, itu whale lagi pada beli biasanya. Nah ini kalau kita lihat dari jangka waktu yang agak lumayan panjang, dari 2009 misal. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari siklus-siklus sebelumnya, kalau pakai Bitcoin Liveliness, intinya kalau misalnya lagi bull run, ini whale biasanya pada take profit, dan kalau lagi crash tuh whale pada beli. Ini makanya sideways. Terus kalau naik, biasanya whale tuh ya investor pinter, jadinya mereka take profit tinggi, beli rendah, jual tinggi, beli rendah. Bukan kayak retail yang biasanya kebalik karena takut atau karena panik. Nah jadinya emang gampangnya ngikutin pergerakan whale ini aja. Tapi kalau misalnya dilihat nih sekarang masih sideways, dan sekarang tuh agak berbeda karena harga udah kelihatan cross dari garis oranye ini. Makanya emang bull run 2021 tuh agak beda. Jadi ada kemungkinan tahun depan tuh bisa jadi crash, bisa jadi juga tetap stabil. Ya bisa, salah satu indikator yang dilihat bisa ini. Terus salah satu indikator lain adalah Fear and Greed Index. Kalau misalnya udah di atas, kalau udah mulai extreme greed, ini ada pertanda kalian bisa siap-siap kalau emang niat kalian take profit. Terus yang berikutnya adalah Bitcoin Rainbow Chart. Kalau Bitcoin Rainbow Chart udah kelihatan mulai cross lagi dari garis modelnya. Jadi buat yang belum tahu, Bitcoin Stock to Flow model ini adalah model regresi time series yang intinya memprediksi kedepannya tuh harga Bitcoin bakal gimana, dan ini dibentuk sama salah satu perusahaan riset namanya Plan B. Bisa dilihat nih setelah bull run dari bull run sebelumnya, kalau misalnya harganya udah cross dari garis modelnya, garis prediksinya, itu biasanya udah mulai mencapai peak atau puncak dari bull run. Dan bisa dilihat nih kita masih di bawah, dan kalau misalnya udah cross, ini kita harus pertanda siap-siap jualan kalau emang niat kalian short term. Tapi balik lagi guys, kalau emang niat kalian long term, kayak gue pribadi niatnya 20 tahun baru take profit buat pensiun, ya udah deh hold aja. Ini nggak usah jadi kekhawatiran kalau misalnya turun beli lagi, kalau misalnya tinggi ya udah liatin aja. Tapi balik lagi tergantung niat kalian masing-masing, makanya jangan FOMO ikut-ikutan aja. Nah sebentar lagi kita juga bakal publish video yang lebih lengkap tentang data on-chain dan gimana caranya ngelihat untuk tahu kapan harus jual dan kapan harus exit dari bull run ini untuk mendapatkan profit yang maksimal. So stay tune guys. Terus kalau dari
kita juga sempat nulis prediksi dari Plan B, kalau Plan B tuh bilang tahun depan masih ada potensi naik lagi, nih tweetnya. Nah jadi mereka bilang kalau dari stock to flow model tahun depan masih ada kemungkinan harga Bitcoin bisa naik juga. Jadi makanya sekarang tuh masih belum pasti banget, dan ya kedepannya emang kalau semakin banyak adopsi harusnya Bitcoin juga harganya naik. Jadi buat kalian yang mau siap-siap take profit, ya bisa siap-siap di akhir Desember atau ya Januari Februari lah kalau menurut gue pribadi, dan dari sentimen-sentimen prediksi Plan B kalau dari modelnya, karena dia prediksi pakai matematika dan bukan asal ceplas-ceplos. Tapi balik lagi, do your own research, jangan FOMO, dan coba perhatiin analisis kalian sendiri dan pede sama analisis kalian sendiri. Dan kalau misalnya kalian niatnya long term, ya udah hold aja, biarin sampai niat kalian mau take profit tuh buat apa, buat pensiun kah, buat kawin nikah kah sorry bukan kawin, nikah. Jadinya ya sesuaikan sama rencana masing-masing, jangan investasi tanpa rencana juga. Oke, kayak gitu deh guys, 2 pertanyaannya udah gue jawab. Videonya agak lumayan panjang tapi semoga worth it. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di video ini, dan kalau ada kritik juga sabi banget, gue selalu open untuk improve. Asik. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, dan kalau misalnya kalian ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan seperti yang kalian tahu, sekarang tuh YouTube Koinvestasi, coba kita buka. YouTube Koinvestasi tuh udah mau mencapai 100.000 subscriber. Jadi please guys, tolong dibantu kami. Ini udah sekitar 5.000 lagi guys. Tolong dibantu untuk sebarkan informasi di sini. Semoga bisa bermanfaat juga buat orang-orang di sekitar kalian, dan siapa tahu mereka tertarik untuk subscribe, karena nanti di 100.000 subscriber kita bakal ngadain giveaway yang lumayan worth it sih, lumayan gede. Apalagi buat pencinta pasar kripto pasti akan tertarik banget sama giveaway kita. Jadi mohon dibantu guys, mohon dibantu. Oke guys, as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan. Oke, kita mengecil dulu bang, bentar bang. Cocok. Salah. Ini